Halo para penonton YouTube, selamat datang di channel Portal Animasi, di mana channel ini bakal membahas mengenai berbagai macam hal seputar animasi, mulai pembahasan, alur cerita, hingga teori konspirasi. Dan di video kali ini, gue bakal membahas alur cerita dari salah satu kartun dewasa bertema superhero yang lagi banyak diperbincangkan belakangan ini, yaitu Invincible. Kartun ini bercerita tentang apa sih? Jadi, Invincible bercerita tentang seorang bocah yang bernama Mark Grayson. Dia sendiri merupakan anak dari superhero nomor 1 di bumi yang bernama Omni-Man. Mark berkeinginan untuk menjadi seperti ayahnya, hingga suatu hari ia akhirnya mendapatkan kekuatan supernya. Namun tanpa ia ketahui, ayahnya menyimpan sebuah rahasia gelap, dan dengan dirinya kini sudah menjadi seorang superhero, Mark harus menghadapi berbagai macam konsekuensi dari pekerjaannya. Oke, jadi begitulah premis dari kartun Invincible. Kartun ini pertama kali rilis pada tanggal 25 Maret kemarin di layanan streaming Amazon Prime. Kartun ini sendiri merupakan adaptasi dari komik yang berjudul sama. Komiknya sendiri dibuat oleh Robert Kirkman, yaitu orang yang sama yang telah membuat komik The Walking Dead, yang kemudian komik itu dijadikan adaptasi live action TV series. Jadi itu saja sih sedikit mengenai background dari kartun ini. Mungkin cukup basa-basinya, kita langsung masuk aja ke alur cerita dalam 3, 2, 1. Kartun ini dibuka dengan pertarungan antara kelompok superhero terkuat yang bernama The Guardian of the Globe dan juga Omni-Man melawan kedua ilmuwan jahat raksasa yang bernama Mauler Twins yang sedang menyerang Gedung Putih. Long story short, mereka berhasil mengalahkan Mauler Twins dan mengirim keduanya ke penjara. Scene berpindah ke rumah Grayson yang terdiri dari Mark Grayson, Deborah Grayson, dan juga Nolan Grayson, aka Omni-Man. Di sini Mark masih menunggu kekuatan yang muncul. Ketika di sekolah, Mark melihat seorang pembuli yang bernama Todd yang sedang mengganggu seorang gadis yang bernama Amber. Mark mencoba membantu, tetapi ia malah dihajar hingga terjatuh. Untungnya, Amber juga membantu dengan menendang biji Todd. Pada saat ia sedang kerja paruh waktu, Mark akhirnya mendapatkan kekuatan supernya. Ia mengatakan hal ini kepada ayahnya, dan mereka berencana akan latihan di esok hari. Pada malam harinya, Mark teringat pada saat pertama kali ayahnya menceritakan siapa dia sebenarnya. Jadi, ayahnya ini adalah ras alien yang bernama Viltrumite, yang tinggal di sebuah planet yang bernama Viltrum. Rasnya ini memiliki penampilan seperti manusia, namun memiliki kekuatan super speed, fly, dan super strength. Viltrumite pergi ke berbagai planet di seluruh galaksi untuk membantu mereka yang masih berkembang. Dan untuk Nolan, ia ditugaskan untuk membantu planet bumi. Dan dari sinilah ia bertemu dengan Deborah. Ia memberitahu kalau Mark akan menjadi bagian dari Viltrumite, dan ia memiliki kewajiban untuk menjadi seperti ayahnya di suatu hari nanti. Keesokan harinya, ketika Mark dan Nolan sedang berlatih, Mark mengalami kesulitan dalam terbang dan ketahanan tubuh, yang bahkan hal ini sempat membuatnya down. Ketika di sekolah, Mark bertemu kembali dengan Todd dan ia berencana untuk menghajar Mark kembali. Tetapi Mark malah meminta Todd untuk menghajarnya hingga ia sudah tidak mampu memukul Mark. Setelah itu, Mark pergi ke kota untuk melatih kekuatannya dengan menghadapi seorang perampok. Tindakannya ini diketahui oleh ayahnya dan mereka pun sempat mengalami argumen. Nolan merasa kalau Mark masih belum siap untuk menjadi seorang pahlawan. Namun Mark bersikeras kalau ia sangat ingin menjadi seperti ayahnya dan merasa kalau dirinya sudah siap. Setelah itu, Nolan mengajak Mark untuk bertemu dengan penjahit baju superhero yang bernama Art Rosenbaum. Di sini akhirnya ia diberikan kesempatan untuk membuat baju pahlawannya sendiri. Dan setelah latihan dengan ayahnya, Mark akhirnya menemukan style dari baju pahlawannya dan ia menamai dirinya sebagai Di suatu hari, seluruh anggota The Guardian of the Globe dipanggil untuk datang ke markas mereka. Tiba-tiba di sana, Omni-Man muncul dan berencana untuk membunuh mereka semua. Satu demi satu, anggota The Guardian of the Globe berhasil dimusnahkan oleh Omni-Man hingga mereka semua terbantai. Tetapi hal ini juga membuat Omni-Man terluka parah dan ia pun juga tumbang. Selepas pertarungan itu, Badan Pertahanan Global Rahasia yang dipimpin oleh Cecil Stateman membawa semua jasad dari pahlawan yang sudah mati, serta merawat Nolan yang kini sedang dalam kondisi koma. So ya, dari sini tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang pertarungan sebelumnya. Hanya Nolan dan para penonton saja yang mengetahui kejadian ini. Sementara itu, terjadi sebuah penyerangan di kota yang dilakukan oleh seorang ras alien yang bernama Flexens. Mark berinisiatif datang ke sana untuk membantu warga sipil, tetapi ia mengalami kesulitan dalam menangani masalah ini. Tiba-tiba sekelompok pahlawan yang bernama Tim Tin, yang terdiri dari robots, Atom Eve, Rex, dan Duplicate, datang untuk menangani masalah ini. Di tengah pertarungan, para Flexen tiba-tiba mengalami penuaan yang sangat cepat. Hal ini dikarenakan perbedaan waktu antara planet Flexen dan bumi yang sangat berbeda jauh. Mark membawa warga sipil yang ia selamatkan ke rumah sakit rahasia, yang padahal warga sipil tersebut sudah sekarat. Ia pun merasa sangat kecewa dengan usahanya dalam menjadi pahlawan.
Ketika di sekolah, Mark mengenali Atom Eve sebagai teman sekelasnya yang bernama Samantha Eve. Mereka berbagi identitas dan menjadi teman. Sementara itu, Cecil meminta bantuan dari detektif iblis yang bernama Damien Darkblood untuk menyelidiki kematian The Guardian of the Globe. Pada saat di sekolah, Eve memberitahu Mark bahwa ras Flexen muncul kembali. Dan kali ini mereka telah menemukan cara untuk mengatasi efek perbedaan waktu yang ada di bumi. Tidak hanya itu saja, mereka juga sudah dibekali dengan berbagai macam teknologi baru. Tetapi robots menemukan kalau mereka menggunakan sebuah gelang untuk menahan efek waktu di bumi. Ia pun mengeluarkan gelombang suara yang membuat gelang para Flexen menjadi hancur dan memaksa mereka untuk mundur. Setelah itu, Mark mendapatkan panggilan kalau ayahnya sudah sadar. Dan tidak butuh waktu lama agar ayahnya bisa kembali ke rumah. Sebelum pulang, Nolan meminta agar pakaian pahlawannya dikembalikan. Tentu hal ini dilakukan untuk mencegah pemeriksaan. Ketika di rumah, Cecil meminta bantuan kepada Mark untuk menghadapi seorang alien yang sedang mendekati bumi. Awalnya Mark sempat berhadapan dengan alien tersebut, namun pada akhirnya mereka malah berbincang. Alien tersebut bernama Alan, dan tujuannya datang ke bumi adalah untuk mengecek apakah bumi memiliki seorang penjaga dari serangan makhluk kosmik. Dan ternyata Alan telah datang ke planet yang salah dalam misinya. Ia pun pergi meninggalkan Mark dengan damai. Ketika di sekolah, Todd dipaksa untuk Amber untuk memberikan nomor teleponnya kepada Mark. Tidak lama setelah itu, ia mendapatkan panggilan kalau Flexen telah kembali. Dan untuk kesekian kalinya, teknologi mereka semakin berkembang dan jumlah mereka semakin banyak. Mereka pun mengalami kesulitan dalam menghadapi Flexen, hingga akhirnya Omni-Man datang dan menghajar habis mereka. Pada akhirnya, mereka pun mundur kembali. Namun sebelum gerbang dimensi tertutup, Omni-Man segera mengejar mereka sampai ke planet Flexen. Di sana, Omni-Man memperingati para Flexen bahwa Earth isn't yours to conquer. Dan ia pun langsung menghancurkan seluruh planet tersebut dan memaksa mereka untuk membuka gerbang agar ia bisa kembali. Setelah peristiwa penyerangan Flexen, para pahlawan dan orang penting datang ke sebuah acara pemakaman dari The Guardian of the Globe yang disiarkan langsung ke seluruh dunia. Di sana, Omni-Man memberikan pidato mengenai kesedihannya atas kepergian The Guardian of the Globe dan ia memberikan motivasi agar pahlawan hebat selanjutnya dapat terlahir. Impostor handal ya. Setelah acara pemakaman itu, keluarga Grayson menghadiri pemakaman pribadi di mana jasad para The Guardian of the Globe yang sebenarnya dikubur. Di sana, Damien menanyai Nolan secara pribadi mengenai insiden ini, karena dia sendiri merasa sangat curiga terhadap Nolan. Sementara itu, Cecil menugaskan robot untuk membentuk The Guardian of the Globe yang baru, mengingat dia adalah orang yang paling berjasa dalam peristiwa invasi Flexen. Di sisi lain, Cecil juga meminta asistennya yaitu Donald untuk membuat sebuah pasukan khusus untuk memata-matai keluarga Grayson. Mark yang sedang di kamarnya mencoba untuk menelpon Amber dan ia mencoba untuk mengajaknya berkencan dengan alibi akan belajar bersama di rumahnya. Hal ini tentu dilakukan karena sebelumnya ia mengetahui kalau Eve telah memiliki pacar. Tetapi di markas Tintin, Eve memergoki pacarnya yaitu Rex sedang melakukan threesome dengan Duplicate. Hal ini membuatnya menjadi sangat kesal hingga ia keluar ketika robot sedang menentukan kalau dirinya akan menjadi anggota The Guardian of the Globe yang baru. Sementara itu, hasil akhir dari seleksi The Guardian of the Globe yang baru keluar nama-nama seperti Monster Girl, Black Samson, Sering Ray, Duplicate, dan Rexplode yang terpilih menjadi anggota The Guardian of the Globe yang baru. Ketika sedang rapat mengenai grup ini, robot menemukan kalau Monster Girl sebenarnya adalah seorang wanita berumur 22 tahun. Ia terkena sebuah kutukan yang mana setiap kali ia berubah menjadi monster, maka tubuhnya akan terus bertambah muda. Ia meminta robots agar waktu latihannya tidak disamakan dengan anggota yang lain. Sementara itu, ketika Amber sudah datang ke rumahnya Mark, tiba-tiba Cecil meminta Mark untuk menghadapi seorang penjahat. Mark dengan berat hati mencoba untuk mencari alasan kepada Amber agar ia bisa pergi. Setelah itu, Mark pergi untuk menghadapi Dr. Seismic di Gunung Rushmore dengan bantuan dari Eve. Singkatnya, mereka berhasil mengatasi masalah ini dengan Dr. Seismic yang sengaja menjatuhkan dirinya ke dalam lava. Setelah itu, Mark segera kembali ke rumahnya dan ia mendapati kalau Amber masih menunggu di sana. Mark mencoba meminta maaf dan ia pun melanjutkan kencan mereka. Sementara itu, Rex mencoba untuk meminta maaf kepada Eve untuk terakhir kalinya. Namun Eve menolak permintaan maaf itu dan ia pun pergi untuk mencari Mark. Akan tetapi, ia menemukannya sedang bermesraan dengan Amber. More sad. Di tempat lain, robot setelah membiarkan Muller bersaudara melarikan diri dari penjara. Meskipun pada akhirnya salah satu dari mereka harus dikorbankan agar bisa melarikan diri. Sementara itu, di rumah keluarga Grayson, Damien datang ke rumah Grayson yang mana awalnya ia mencoba untuk menyelidiki rumah tersebut, namun kini ia malah membuat Debbie menjadi curiga terhadap Nolan. Ketika Debbie sedang berkunjung ke rumah Olga yang merupakan mantan istri dari Red Rush, Olga menjadi marah karena Badan Pertahanan Global masih belum menemukan pembunuh dari The Guardian of the Globe, dan ia merasa kalau pemerintah tidak mempedulikan kasus ini. Ketika sudah kembali ke rumah, Debbie mencari informasi mengenai Damien Darkblood. Sejak saat itu, Debbie mulai percaya dengan asumsi Damien mengenai Nolan adalah sang pembunuh.
Nolan yang mengetahui kalau Damian sempat masuk ke rumahnya tanpa izin, langsung mendatangi tempat kerjanya. Ia memperingati Damian agar berhenti dalam menyelidiki kasus ini. Namun Damian membalas kalau Debbie sudah mulai curiga dan hanya butuh beberapa waktu agar rahasia Nolan terbongkar. Sementara itu, salah satu Mauler bersaudara yang berhasil selamat membangun fasilitas laboratoriumnya sendiri di sebuah gudang terbengkalai. Hal pertama yang ia lakukan adalah menciptakan klonnya sendiri untuk membantu dalam pembuatan eksperimen yang lebih jauh. Di sisi lain, Cecil menyambut kedatangan The Guardian of the Globe yang baru ke markas baru mereka. Ia memperingati mereka kalau kini tugas mereka sudah menjadi semakin berat dan harus penuh tanggung jawab. Setelah itu, Cecil datang ke rumah Grayson untuk meminta bantuan Nolan melindungi misi penerbangan manusia pertama ke planet Mars. Tetapi ia menolak permintaan itu dengan alasan Nolan harus menjaga bumi karena ia satu-satunya harapan terakhir yang mereka punya apabila masalah besar datang. Maka dari itu, Mark mengajukan dirinya menjadi sukarelawan dalam misi ini. Sebelum menjalankan misi, Mark meminta saran kepada Eve dalam hubungannya bersama Amber. Eve memberitahu Mark kalau ia ingin membongkar identitasnya kepada seseorang, maka ia harus serius kepada orang itu. Tentu yang dimaksud di sini adalah Amber. Sebelum ia pergi, Mark mencoba berbincang kepada Amber, tetapi niatnya dalam membongkar identitasnya dibatalkan karena ia masih ragu. Setelah itu, Mark pun pergi dalam misinya, sementara itu kedua orang tuanya pergi wisata dalam usaha memperbaiki rumah tangga mereka. Singkatnya, misi Mark berjalan dengan lancar, hingga ia menyadari kalau para astronot yang harusnya ia jaga malah menghilang. Dalam usahanya mencari para astronot ini, Mark menemukan kalau mereka telah diculik oleh para Martian, aka bangsa Mars. Bangsa Mars ini menculik para astronot karena di planet mereka terdapat sebuah parasit yang sangat berbahaya. Apabila astronot ini dikendalikan oleh salah satu parasit, maka bisa dipastikan kalau Mars akan dalam bahaya besar. Dikarenakan Raja Mars tidak ingin melepaskan para astronot, Mark harus membawa mereka pergi dengan secara paksa. Singkatnya, mereka berhasil melarikan diri, namun salah satu astronot telah digantikan oleh bangsa Mars. Sementara astronot yang asli kini dikendalikan oleh parasit. Ketika Damian memasuki rumah keluarga Grayson untuk menyelidiki, Cecil menangkap bahasanya dan ia berencana untuk mengirim Damian kembali ke neraka. Hal ini dikarenakan Damian tidak mendengarkan perintah Cecil untuk berhenti menyelidiki kasus Nolan. Belum lagi mereka berdua memiliki pandangan yang berbeda dalam kasus ini. Damian hanya ingin bukti kalau Omni-Man telah membunuh The Guardian of the Globe. Sementara Cecil ingin mencari alasan kenapa Omni-Man melakukan hal ini. Meskipun ia telah dikirim ke neraka, namun Damian sempat menaruh catatan di kloset milik Debbie, dengan harapan Debbie dapat menemukan catatan itu dan melanjutkan penyelidikannya. Seperti hari-hari biasanya, Mark harus berhadapan dengan para villain dan sekaligus menyeimbangi kehidupan normalnya. Ia terus mengalami masalah dengan Amber karena ia selalu datang terlambat setelah berhadapan dengan para villain. Hal ini diperparah dengan Mark yang terus-menerus mencari alasan yang aneh dan bukannya berkata jujur. Sementara itu, villain yang pertama kali Mark hadapi yang bernama Titan baru saja menyelesaikan misi dari bosnya, dan ia meminta dirinya untuk mengundurkan diri. Tetapi bosnya yang bernama Machine Head menolak permintaan itu. Ia merasa kalau Titan adalah aset yang paling berharga baginya. Ia ingin Titan selalu bekerja untuknya mau tidak mau. Kalau tidak, ia sudah mengetahui keberadaan keluarganya Titan. Dan kalau ia macam-macam, ya pasti kalian tahulah apa yang bakal terjadi. Setelah Debbie menemukan buku catatan Damian, kecurigaannya terhadap Nolan muncul kembali. Dalam buku tersebut, dijelaskan kalau salah satu barang bukti terbesar adalah kostum milik Nolan yang ia pakai ketika berhadapan dengan The Guardian of the Globe. Pada saat Nolan pergi, Debbie mencoba untuk mencari baju tersebut dan akhirnya ia menemukan kostumnya Nolan yang masih penuh dengan darah. Di sisi lain, percobaan cloning Mauler bersaudara berhasil. Tiba-tiba, robots datang meminta bantuan mereka dalam membuat cloning dari sampel darah yang ia dapatkan. Sementara itu, Titan meminta Mark untuk meminta bantuannya dalam menghadapi Machine Head. Awalnya, Mark menolak permintaan itu, namun ketika Titan menunjukkan hal buruk yang telah dilakukan oleh Machine Head, dan Titan melakukan semua ini demi keluarganya, Mark pun akhirnya menerima permintaan itu. Tetapi di sisi lain, ia juga berjanji untuk membantu Amber di dapur umum tempat ia menjadi sukarelawan, sebagai imbalan karena Mark selalu mengabaikannya ketika menjadi invincible. Sebelum menempati janjinya kepada Amber, Mark lebih dahulu membantu Titan. Mereka pun langsung menerobos masuk, tetapi Machine Head telah mengantisipasi kedatangan mereka. Ia pun langsung memanggil para villain yang telah ia pekerjakan. Mereka berdua mengalami kesulitan dalam menghadapi para villain ini, terutama Mark yang terus diajar habis-habisan oleh Battle Beast. Tidak lama setelah itu, The Guardian of the Globe pun datang untuk membantu. Meskipun mereka sudah datang, tetapi mereka juga mengalami kesulitan dalam menghadapi para villain. Bahkan Invincible, Black Samson, dan Monster Girl dibantai dengan mudah oleh Battle Beast. Hal ini memicu para The Guardian of the Globe yang tersisa bekerja sama untuk mengalahkan para villain. Mereka pun berhasil dan Battle Beast memutuskan untuk mundur karena ia merasa kalau lawannya kini sudah tidak sebanding dengannya. Setelah pertarungan itu, Machine Head ditangkap dan kini Titan mengambil kembali posisi miliknya yang sebelumnya dikuasai oleh Machine Head.
Setelah pertarungan itu, mereka bertiga dibawa ke rumah sakit rahasia, dan 6 hari kemudian Mark terbangun dari komanya. Tetapi Black Samson dan Monster Girl masih dalam kondisi tidak sadarkan diri. Setelah kondisinya membaik, Mark segera menemui Amber untuk membicarakan sesuatu. Ia pun meminta maaf kepadanya dan meminta kesempatan sekali lagi. Tidak hanya itu saja, ia juga berencana untuk ikut bersama temannya William ke Upstate University, sambil membawa Amber ke sana. Sebelum pergi, Eve menemui Mark untuk membicarakan masa depannya. Eve berencana untuk melewati masa kuliahnya dan ingin menjadi pahlawan bebas serta melakukan apapun yang ia mau. Ia pun meninggalkan kedua orang tuanya dan membangun sebuah rumah pohon di tengah hutan. Setelah itu, Mark pun pergi bersama Amber dan William. Sementara Debbie pergi menemui Art dengan alasan kalau ia ingin membeli bahan makanan. Tetapi Nolan menyadari kalau kostum yang ia sembunyikan telah dibawa oleh istrinya. Ketika di Upstate University, hubungan Mark dan Amber kian membaik. Tapi tiba-tiba sebuah cyborg misterius keluar dari gedung kampus dan mulai mengamuk. Mark terpaksa harus menghadapi cyborg tersebut tanpa memberitahu kepada Amber. Hingga pada akhirnya cyborg tersebut menusukkan dirinya ke monumen kampus. Setelah pertarungan itu, Amber kembali marah kepada Mark karena ia pergi tanpa memberi kabar. Ia sangat kecewa padanya, padahal Mark sudah berjanji tidak mengulangi hal yang serupa. Sementara itu, Debbie dan Ark akhirnya menemukan bahwa Nolan memang telah membunuh The Guardian of the Globe. Tapi tanpa mereka sadari, Nolan sedang berada di luar gedung sambil mendengar percakapan mereka. Sementara itu, proses pembentukan cloning yang diminta oleh robot kepada Muller bersaudara sudah hampir selesai. Tetapi Muller bersaudara kurang mempercayai robots. Maka dari itu, sebagai jaminan, mereka mendatangi makam Guardian of the Globe untuk mengambil jasad salah satu anggotanya. Sementara itu, di Upstate University, orang yang disukai oleh William, yaitu Rick, diculik oleh pembuat cyborg yang sempat dilawan oleh Mark. William dengan inisiatif mencoba mencari jejak Rick, tetapi dirinya malah tertangkap oleh salah satu cyborg. Untungnya, William masih sempat untuk menelpon Mark, dan ia segera berusaha mencari William. Ketika sampai di saluran air, Mark langsung dihajar oleh sekelompok cyborg hingga ia sampai di laboratorium rahasia milik Sinclair. Di sana, William menyadari kalau salah satu cyborg yang menyerang Mark adalah Rick. Ia mencoba untuk menyadarkan Rick dengan menceritakan momen yang pernah mereka lalui bersama. Cara ini terbukti berhasil dan Rick mulai menghajar cyborg milik Sinclair. Ketika ia ingin melarikan diri, William dan Mark berhasil menahannya dan sekaligus menghajar wajahnya hingga somplak. Setelah itu, Cecil dan pasukannya tiba di TKP dan mengamankan seluruh barang bukti. Ketika Nolan kembali ke rumah, Debbie menanyakan alasan kenapa Nolan membunuh The Guardian of the Globe. Namun Nolan tidak membalas pertanyaannya dan Debbie meninggalkannya di bawah. Keesokan harinya, Debbie mencoba untuk menanyainya sekali lagi. Tetapi Nolan terus mengalihkan pembicaraan dan Debbie menyuruhnya pergi dari rumah ini. Setelah Nolan pergi, Donald dan para pasukan pengintainya langsung mengajak Debbie ke markas pertahanan global. Sementara itu, Mark terus berusaha untuk berbicara kepada Amber mengenai masalah di kampus. Hingga pada akhirnya, Mark harus membongkar rahasianya di depan Amber. Tetapi Amber sudah mengetahuinya terlebih dahulu mengenai identitas Mark. Ia sangat kesal kepada Mark karena ia tidak pernah jujur mengenai diri aslinya. Dia pun meminta Mark untuk meninggalkannya sendirian. Sementara itu, robot mendatangi kembali Muller bersaudara untuk melihat hasil kerja mereka. Ia pun menunjukkan jati dirinya yang asli, yaitu seseorang yang mengalami cacat fisik yang bernama Rudolph Connor, atau biasa dipanggil dengan Rudy. Ia pun meminta Muller bersaudara untuk memindahkan kesadarannya ke tubuh ciptaan mereka. Muller bersaudara memperingati kalau prosedur ini bukanlah memindahkan kesadaran, melainkan menyalin kesadaran ke tubuh yang baru. Rudy siap akan konsekuensi ini, dan akhirnya prosedurnya berhasil meski sempat ada kerusakan pada mesin mereka. Dengan selesainya prosedur ini, tubuh Rudy yang asli merelakan dirinya untuk mati. Ketika Muller bersaudara meminta imbalan, Rudy malah mengkhianati mereka dan ingin mengembalikan mereka berdua ke dalam penjara. Tapi untungnya, Cecil segera memanggil Rudy kembali ke markas, dan Muller bersaudara melanjutkan proyek mereka dalam membangkitkan kembali pahlawan immortal. Ketika Nolan kembali ke rumah, ia pun menemukan pasukan rahasia Cecil dan ia mulai membantai mereka semua. Tidak hanya itu saja, ia juga menemukan tempat pengintaian yang dipimpin oleh Donald dan pasukan Cecil. Sebelum kematiannya, Donald berusaha menahan Nolan dengan meledakkan tempat kerjanya. Tetapi usahanya tidak begitu bagus karena Nolan tidak menerima sedikit pun luka. Setelah itu, Nolan dan juga Cecil harus berlomba dalam menemukan Mark yang kini sedang bersama Eve. Cecil juga meminta The Guardian of the Globe untuk menetap di dalam markas mereka tanpa memberikan alasan yang jelas. Disinilah Rudy akhirnya menunjukkan jati dirinya kepada rekan-rekannya. Mereka semua menanyai kenapa Rudy melakukan hal ini, terutama Rex yang ingin tahu kenapa Rudy menggunakan DNA tubuhnya dan berubah menjadi anak remaja. Monster Girl menyadari alasan Rudy merubah dirinya menjadi anak remaja adalah karena ia ingin mereka berdua memiliki kesamaan. Pada dasarnya, mereka berdua memang memiliki nasib yang sama, terjebak dalam tubuh terkutuk mereka.
Dan alasan kenapa Rudy menggunakan DNA Rex adalah karena ia merasa kalau Monster Girl tertarik dengan Rex. Sementara itu, Cecil berusaha menahan Nolan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah menembakkan laser dari satelit miliknya. Tetapi sama seperti sebelumnya, hal ini tidak berdampak sama sekali pada Nolan, dan ia juga langsung menghancurkan satelit itu. Usaha berikutnya adalah Cecil berteleportasi ke tempat Nolan untuk memperlambatnya. Ia pun mencoba menanyai Nolan alasan kenapa ia melakukan kejahatan ini. Tetapi Nolan terus membungkam mulutnya dan Cecil kembali ke markasnya untuk mengirim cyborg ciptaan Sinclair kepada Nolan. Tetapi sama seperti usaha sebelum-sebelumnya, Nolan dapat mengatasinya. Cecil terpaksa harus menggunakan senjata terakhirnya, yaitu mengirim monster yang pernah dihadapi oleh Nolan, yaitu Hail Mary. Tapi kali ini, monster tersebut telah dibekali dengan sedikit upgrade. Cara ini terbukti efektif dengan Nolan yang mengalami kesulitan dalam menghadapi monster ini. Tetapi Mark dan Eve segera datang ke TKP dan ia langsung menghajar monster itu untuk menyelamatkan ayahnya. Dan mereka berdua bersatu untuk mengalahkan monster ini. Di tempat lain, Mauler bersaudara berhasil membangkitkan Immortal. Seketika ia langsung mengingat apa yang telah Nolan lakukan kepadanya, dan ia segera pergi untuk mencarinya. Di tengah pertarungan, Immortal langsung menghajar Nolan dan meninggalkan Mark berhadapan dengan Hail Mary. Singkatnya, Mark berhasil mengalahkan Hail Mary, sementara Nolan membunuh Immortal untuk kedua kalinya. Setelah pertarungan itu, Nolan akhirnya menceritakan segalanya kepada Mark. Nolan memang berasal dari planet Filstrom, tetapi peradaban di planet ini sangat berbeda dengan apa yang pernah ia ceritakan kepada Mark. Filstrom memang merupakan sebuah planet yang maju dan dipenuhi dengan ras Filstromite yang kuat dan maju. Tetapi untuk mencapai potensi yang paling tinggi, ras Filstromite melakukan seleksi dengan saling bertarung untuk mencari individu yang paling kuat. Dari hasil pertarungan ini, keluarlah para champion yang membuat Filstromite semakin maju. Kini mereka mulai menginvasi seluruh planet yang ada di galaksi untuk patuh di bawah kekaisaran mereka. Ada yang menerima dan ada juga yang menentang. Namun dengan terus berjalannya invasi, jumlah pasukan mereka menjadi semakin berkurang. Maka dari itu, mereka mengirim satu pasukan ke satu planet di galaksi untuk melemahkan pertahanan mereka, dan sekaligus menambahkan jumlah pasukan dengan berkembang biak. Mark masih tidak percaya dengan cerita yang diberitahu oleh ayahnya. Ketika Nolan memberitahu bahwa ia menganggap kalau istrinya hanyalah sebagai peliharaan saja, Mark menjadi sangat marah kepada ayahnya, dan mereka pun langsung bertarung hingga berpindah-pindah tempat. Cecil mencoba untuk membantu Mark dengan mengirim beberapa pesawat jet, tetapi usahanya tidak memberikan dampak apapun. Kini pertarungan mereka berpindah ke kota besar, di mana banyak sekali warga sipil yang harus kehilangan nyawa dengan cara yang sangat brutal. Tentu puncak dari kebrutalan ini adalah ketika di stasiun bawah tanah. Gua nggak bakal menunjukkan scene ini, tapi kalian bisa cek aja di YouTube. Buat kalian yang udah nonton kartun ini, pasti tahulah betapa sadisnya scene ini. Setelah itu, Nolan memberi pelajaran kepada Mark dengan menghajarnya ke laut hingga ke puncak pegunungan. Di sini, Mark tidak dapat berbuat apa-apa, dan Nolan terus menghajarnya dengan sangat brutal. Dalam proses ini, Nolan sempat mengingat masa lalunya bersama keluarganya dulu. Hal ini membuatnya sedikit tersadar dan merasa kasihan dengan anaknya. Setelah itu, kita pun ditampilkan dengan scene paling ikonik dari kartun ini. What will you have after 500 years? You, Dad. I still have you. Nolan pun akhirnya tersadar dengan perbuatan yang telah ia lakukan, dan dia pun langsung terbang keluar bumi karena merasa sangat bersalah. Pasca pertarungan itu, dunia mengalami duka yang mendalam atas hilangnya ratusan atau bahkan ribuan nyawa. The Guardian of the Globe datang ke tempat pasca pertarungan untuk membantu warga sipil yang selamat. Sementara pasukan Cecil kini telah menangkap kembali Muller bersaudara. Mark kini dirawat kembali di rumah sakit rahasia dengan luka di sekujur tubuh. Ia juga mengalami trauma atas apa yang ayahnya telah lakukan. Di sisi lain, kini The Guardian of the Globe menjadi semakin solid dan mereka telah menumbuhkan rasa kebersamaan yang kuat. Ketika Mark sudah sadar, Cecil menunjukkan laboratorium yang baru dalam persiapan untuk menghadapi serangan berikutnya. Ia juga meminta Mark untuk menjadi pengganti ayahnya. Tetapi Mark masih belum siap dengan tawaran itu. Setelah kembali ke rumah, Amber, Eve, dan William datang untuk menjenguknya. Mereka pun pergi ke toko burger terdekat untuk membicarakan semua ini. Tapi tiba-tiba, Cecil meminta Mark untuk keluar angkasa karena ada sosok misterius yang mendekati bumi. Dan ternyata sosok itu adalah Ellen. Ia datang untuk memperingati Mark bahwa terdapat ras Filstromite di bumi. Namun Mark sudah mengetahuinya terlebih dahulu. Mereka pun duduk di bulan dan Mark menceritakan semua yang telah ia alami. Ellen sangat terkejut karena mendapati bahwa ada ras Filstromite yang meninggalkan perintah planetnya. Ia memberitahu Mark bahwa ada kemungkinan kalau armada besar Filstromite akan datang ke bumi setelah Nolan pergi. Ia juga meminta Mark untuk bekerja sama dengan kelompok koalisi dalam menghentikan invasi besar armada Filstromite. Mark setuju dengan tawaran itu, dan kita ditampilkan dengan apa yang terjadi di berbagai tempat. Mars kini sedang diinvasi oleh parasit yang mengambil alih tubuh astronot. Muller bersaudara dimasukkan kembali ke sel penjara,
Para Flexen yang tersisa mempersiapkan invasi berikutnya. Dr. Seismic yang sebelumnya dihadapi oleh Mark dan Eve kini menjadi pemimpin makhluk lava di pusat bumi. Titan harus berhadapan dengan naga yang pernah muncul ketika Nolan dan Debbie berlibur, dan Cecil kini mempekerjakan Sinclair dalam membentuk pasukan cyborg yang mengabdi kepadanya. Why did you make me do this? You're fighting so you can watch everyone around you die. Think, Mark!